Menurut teman-teman, apakah perilaku menyimpang itu selalu berasal dari diri sendiri? Atau bahkan ada faktor sosial yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut? Patologi sosial akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kemiskinan, ketidakadilan, dan juga ketegangan sosial dapat membentuk pola perilaku yang merusak tatanan masyarakat kita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Syakira dengan NIM 0704062277. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sesuai tema yang sudah kita bahas sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu teman-teman, apa itu patologi sosial. Patologi sosial adalah fenomena atau perilaku dalam masyarakat yang dianggap tidak normal, merusak, atau bahkan menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Gak usah jauh-jauh, contohnya banyak sekali di masyarakat kita sekarang ini teman-teman. Yang pertama dan selalu ada di Indonesia adalah kriminalitas. Selain kriminalitas, kemiskinan, penggunaan narkoba, perundungan, bully, ya kan sekarang lagi marak-maraknya. Nggak SD, nggak SMP, SMA, semua jenjang hampir ada yang namanya perundungan. Sehingga teman-teman, tujuan dari adanya patologi sosial ini adalah untuk mengetahui penyebab, dampak, dan juga cara untuk mengatasi bagaimana sih patologi sosial ini dapat diberhentikan agar nantinya masyarakat kita itu dapat hidup dengan tentram, sejahtera, dan juga harmonis. Kalau kita lihat dari sejarahnya, patologi sosial itu pertama kali dikenalkan oleh ahli sosiologi dan juga psikologi pada akhir abad 19. Sekitar pada abad 19, di Eropa dan juga di Amerika itu terdapat perubahan sosial yang cukup signifikan ya, sehingga terjadi juga urbanisasi. Sehingga dalam periode ini terjadi peningkatan dalam masalah sosial seperti halnya kemiskinan, kriminalitas, prostitusi, dan banyak lagi masalah sosial lainnya. Mengutip perkataan dari salah satu ilmuwan, yakni Emil Durkheim, yang mana beliau memandang fenomena-fenomena tersebut sebagai penyakit dalam tatanan sosial yang perlu dipahami dan juga dipelajari untuk mengetahui bagaimana solusinya nanti. Emil Durkheim sendiri merupakan salah satu pelopor dari kajian patologi sosial, yang mana beliau itu berfokus tentang bagaimana sih disfungsi masyarakat itu dapat menciptakan perilaku-perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat kita sendiri. Seiring berkembangnya waktu, patologi sosial sendiri diterima oleh masyarakat sebagai cara untuk menganalisis mengenai patologi-patologi, penyakit-penyakit, atau bahkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat modern kita. Dan patologi sosial juga dijadikan dasar untuk merancang kebijakan sosial guna untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan ini terjadi. Namun terkadang teman-teman, setelah kita sudah mengetahui tentang apa sih patologi sosial, bagaimana definisinya, apa saja yang dinamakan patologi sosial, kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa suatu penyimpangan itu sebagai patologi sosial. Lalu siapa yang berhak menyatakan bahwa fenomena-fenomena atau bahkan kejadian yang terjadi merupakan suatu patologi sosial? Tentunya hal itu bisa kita percayakan kepada orang-orang yang lebih mengetahui, orang-orang yang lebih berwenang tentang menentukan suatu kebijakan, bagaimana fenomena-fenomena tersebut dimasukkan dalam fenomena patologi. Meskipun tak jarang orang-orang atau tokoh bahkan ahli yang dapat menyatakan bahwa suatu kejadian ini dikatakan dengan patologi itu tidak benar seluruhnya. Pasti ada sedikit kesalahan, namun siapa lagi yang bisa menentukan bahwa ini adalah patologi sosial atau ini merupakan kejadian biasa? Tentunya kita harus percaya dengan ilmuwan-ilmuwan tersebut. Sehingga jika teman-teman ingin tahu tentang ruang lingkup dari patologi sosial sendiri, mari kita bahas. Yang pertama adalah penyimpangan sosial. Apa saja perilaku-perilaku yang dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial? Yakni semua perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat kita. Contohnya seperti apa? Oke, pertama,
kriminalitas. Kedua, alkoholisme. Ketiga, pergaulan bebas. Dan masih banyak hal-hal penyimpangan sosial lainnya. Yang kedua adalah kejahatan dan kriminalitas. Contohnya lagi seperti apa? KDRT. Ruang lingkup yang kedua tidak jauh dari ruang lingkup yang pertama, di mana pada poin kedua itu lebih berfokus pada tindak kriminal yang melanggar hukum dan juga norma sosial. Next pada poin ketiga, yakni ada kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Mengapa kemiskinan dan ketimpangan sosial itu dimasukkan dalam ruang lingkup patologi sosial? Karena tidak jarang kemiskinan itu dapat menyebabkan kriminalitas lain. Sebab terhimpit ekonomi, seseorang bisa saja mencuri. Sebab terhimpit ekonomi, seseorang bisa saja membunuh. Dan itu merupakan suatu patologi dalam keadaan sosial kita. Selanjutnya ya, ini masuk pada poin keempat, adalah disfungsi sosial. Mengapa disfungsi sosial dimasukkan dalam ruang lingkup patologi? Sebab seperti disfungsi sosial dalam keluarga, atau bahkan dalam suatu kelompok, atau dalam lingkungan kerja, atau dimanapun itu yang berkaitan dengan sosial, itu dapat membentuk perilaku-perilaku menyimpang dalam diri individu. Sebagai contoh yakni fungsi dari keluarga. Bila mana fungsi dari keluarga itu tidak terjalankan sebagaimana mestinya sebagai tempat berlindung dan tempat kebahagiaan, maka disitulah akan terjadi perilaku yang menyimpang. Poin selanjutnya yakni poin kelima adalah penyalahgunaan narkoba dan juga alkohol, di mana sudah jelas ya penyebab dan dampak dari penyalahgunaan narkoba dan alkohol jelasnya akan menimbulkan pembentukan pola perilaku di masyarakat yang menyimpang. Ruang lingkup selanjutnya sekaligus ruang lingkup yang terakhir adalah menyangkut tentang isu-isu sosial lainnya. Sebagai contohnya adalah diskriminasi, kekerasan, perundungan. Perundungan ini teman-teman yang dapat kita lihat dari jenjang kita sekolah, belum dalam bermasyarakat ya. Dari jenjang sekolah saja perundungan itu sudah ada. Dan ini dapat membentuk pola perilaku masyarakat, pola perilaku anak-anak kecil itu menjadi pola perilaku yang salah atau menyimpang, tidak sesuai dengan norma. Dengan demikian teman-teman, studi mengenai patologi sosial itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena tentunya hal-hal menyimpang seperti ini dapat merusak kesejahteraan dan juga keharmonisan masyarakat kita. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai patologi sosial terkait dengan teori, pengertian, dan juga apa saja ruang lingkupnya. Jika ada sesuatu yang belum dipahami atau ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau disampaikan, kita diskusikan bersama dan tambahkan komentar kalian di video ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa pada materi-materi kita selanjutnya.